Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diperlihatkan jika hujan turun deras setelah pertarungan sengit antara Yuyong dengan Bihyun. Terlihat di sana Solhwa dan Solmi sedang berjalan di tengah kota untuk pergi ke suatu tempat. Di bawah payung yang dipakainya, Solhwa berujar jika ternyata di dunia manusia bisa turun hujan juga. Dan para manusia-manusia itu lebih kuat dari dugaannya. Karena sebelumnya dirinya berpikir jika mereka akan berdiam diri tak berkutik saat hujan deras turun seperti ini. Sambil tersenyum, Solmi pun membalas dengan berujar bahwa sebenarnya Solhwa menganggap manusia itu selemah apa. Lalu merasa bersyukur hari ini dirinya bisa selamat berkat Solhwa. Karena mengerjakan semuanya sendirian saja sudah kewalahan. Harus mengurus para saksi yang ada di mall dan tempat lain yang jumlahnya puluhan orang itu. Jika Solhwa tak membantunya, maka semua urusan itu akan menjadi semakin rumit. Namun Solhwa pun tak begitu peduli dengan rasa terima kasih dari Solmi. Karena seharusnya Solmi berterima kasih kepada Siwo yang waktu berlatihnya jadi berkurang. Lalu menambahkan jika bagi dirinya itu semua bukanlah hal yang sulit. Dengan merasa bersalah, Solmi pun berujar jika dirinya jadi malu sendiri karena pernah mengatakan akan banyak membantu Siwo. Namun kenyataannya malah dirinya yang mengganggu pelatihan Siwo. Kemudian berpindah ke sebuah gedung tempat ngopi, ada dua orang gadis yang keluar dari tempat itu. Mereka mengobrol perihal pemilik kafe yang sikapnya sedikit kaku. Dan salah satu dari mereka ingin mengajaknya pergi bersama padahal mengobrol lebih lama saja belum pernah. Lalu temannya pun menambahkan jika setidaknya temannya itu harus meminta nomor teleponnya dulu, baru bertindak lebih lanjut. Mungkin sudah banyak wanita yang mendekatinya, makanya dia jadi kaku seperti itu. Mendengar hal itu, Solmi pun terkejut dengan muka memerah sambil menutup mulutnya. Sedangkan Solhwa menanyakan kedua gadis itu kenapa kepada Solmi. Solmi pun menanggapinya dengan berujar jika pengunjung di kafe ini kebanyakan datang hanya untuk menemui kakaknya dan kakaknya itu tak menyadari hal itu. Diketahui kafe itu adalah milik Goyo. Lalu, mereka berdua pun masuk ke dalam kafe itu. Terlihat Goyo meminta maaf karena tutup lebih cepat hari ini dengan mengira Solmi dan Solhwa adalah pelanggan kafenya. Namun setelah menyadari kedatangan mereka, Goyo pun menyambut mereka. Lalu setelah itu Solmi pun berujar jika Goyo lah yang memanggil mereka ke sini segera. Padahal hari ini juga masih terang seperti ini. Alasan apakah yang menyebabkan hal itu? Tanya Solmi. Kemudian Goyo pun menjelaskan jika awalnya dirinya memang tak berniat untuk membuka toko. Karena yang datang cuman beberapa orang pengunjung saja termasuk Solmi dan juga Solhwa. Lalu menawari mereka mau minum apa. Solmi pun ingin minuman seperti biasa yang dia pesan. Namun Goyo meminta agar Solmi memesan dengan benar sesuai dengan menu. Akan tetapi tanggapan Solmi berbeda. Dia merasa kesal padahal sudah beberapa kali dirinya minum es americano. Sedangkan Solhwa terlihat tertarik dengan orang lain yang sedang duduk menikmati es krimnya. Lalu Solhwa pun mendekatinya. Di sisi lain, Solmi menanyakan kepada Solhwa ingin minum apa. Jika dia mau, maka dirinya akan memberikan rekomendasi teh yang familiar rasanya untuk Solhwa. Namun orang yang didatangi Solhwa itu mengatakan apa yang sedang Solhwa lihat dan menanyakan apakah Solhwa sudah bosan hidup. Melihat ketegangan itu, Solmi pun bergegas menengahi mereka dengan mengatakan kepada Solhwa jika dia masihlah anak-anak, walaupun tak bisa membenarkan tindakannya itu. Kemudian setelah itu Solhwa pun menanggapi dengan berujar jika dirinya tahu ini dunia manusia, bukan dunia siluman. Dan dirinya juga tahu identitas dari anak itu hingga dia bisa bersikap kurang ajar seperti itu. Solmi pun terkejut lalu menanyakan apakah Solhwa mengenalnya.
Solhwa pun menanggapi dengan berujar jika serigala akan berlagak menjadi harimau di tempat yang tak ada harimaunya. Tak mau kalah dengan Solhwa, anak itu balik memprovokasi Solhwa dengan berujar jika orang-orang bilang binatang-binatang yang lemah akan bermunculan saat harimau lenyap. Dan benar saja kata-kata itu karena saat ini ada seekor rubah yang muncul di sini. Mendengar hal itu, Solhwa pun terkejut dan sedikit terprovokasi. Diketahui bahwa para siluman juga mengenal konsep musuh bebuyutan. Dan sebagian besar di antaranya merupakan kisah para siluman yang berasal dari binatang. Hubungan permusuhan di antara para binatang yang merupakan leluhur mereka akan terus berlanjut meski telah menjadi seekor siluman. Namun perbedaan kekuatan mereka saat menjadi binatang dan berubah menjadi siluman bisa saja berbeda. Namun permusuhan di antara mereka masih saja tersisa bahkan sampai anak cucu yang mewarisi darah mereka. Kemudian berlanjut kepada ketegangan antara Solhwa dan juga anak itu. Di sana terlihat Solmi yang bingung tentang situasi saat ini. Mungkin itu merupakan insting dari mereka dan menduga-duga identitas anak itu. Namun Solhwa pun menjelaskan kepada Solmi agar dia tak usah khawatir. Meskipun dia menyerang duluan, dirinya tak akan meladeni binatang yang kurang ajar seperti dia. Dan dengan aura intimidatif serta menyeramkan, Solhwa pun menambahkan apakah mereka perlu memanggil kakek hakim sekarang agar dirinya bisa melawannya saat ini juga. Karena kebetulan dirinya belum pernah makan makanan yang membuatnya kenyang saat berada di dunia manusia. Tak mau kalah dari Solhwa, anak itu pun mengeluarkan aura yang mengerikan sembari berujar jika dirinya tak keberatan dengan hal itu. Walaupun dirinya tak menyukai daging rubah, namun jika hanya untuk menghabisi Solhwa, dirinya merasa hal itu tak terlalu sulit. Namun tiba-tiba ada suara seorang wanita yang menghentikan anak itu. Dan sambil menghela nafas, wanita itu menjelaskan jika tuan mudanya itu tak bisa ditinggal walaupun hanya sebentar saja. Padahal mereka baru saja mendapatkan izin dari Tuan Hakim untuk memasuki dunia manusia. Jika tuan mudanya itu sudah membuat kekacauan sejak hari pertama seperti ini, maka reputasi tuan mudanya itu akan hancur. Akan tetapi tuan mudanya itu sedikit tak terima dan beralasan jika rubah itu yang memelototinya duluan. Dan juga dia mengatakan akan memanggil Tuan Hakim. Jika sudah seperti itu, apakah dirinya tetap tak boleh bertarung? Diketahui wanita itu bernama Wulyong. Kemudian Wulyong pun mendekati anak itu sembari berujar jika kehidupan di dunia ini tak cukup hanya menaati peraturan saja. Lalu dengan penuh kehangatan, Wulyong pun juga menjelaskan jika gadis yang sedang cekcok dengan tuan muda itu merupakan anak perempuan dari klan yang saat ini paling berkuasa di Semenanjung. Dia bukanlah lawan yang seimbang bagi tuan muda yang tak memiliki klan. Lalu dengan tatapan tajam menambahkan jika tak peduli siapapun yang memulai pertarungan itu, pada akhirnya tuan mudanya akan disalahkan. Dan tentu saja gadis itu sudah tahu betul tentang situasi itu. Sedangkan di sisi lain, Solhwa pun merasa kesal dengan ucapan Wulyong itu. Kemudian berujar jika ucapan itu merupakan ucapan paling hina yang pernah dirinya dengar dari orang yang memohon untuk dibiarkan hidup. Dan menganggap jika semua ini tak pernah terjadi. Lalu menjelaskan jika rasanya pasti akan janggal jika dirinya menghabisi harimau yang mungkin saja merupakan satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Kemudian sambil melirik ke arah mereka, Solmi pun dalam hati berujar jika dirinya bersyukur tak terjadi pertarungan. Meskipun ucapan Wulyong sebelumnya mengarah ke sebuah provokasi daripada larangan untuk bertarung. Namun dengan sifat Solhwa, hal itu malah menjadi cara paling efektif untuk menghindari pertarungan. Karena jika dia menghina secara terang-terangan ataupun menyerang dengan serampangan, pasti Solhwa akan menghabisinya langsung tanpa ampun. Kemudian Solhwa pun berujar jika Wulyong dan anak itu merupakan kombinasi yang ketinggalan zaman, terlepas dari harimau yang dirinya kira sudah punah, di mana seorang harimau diasuh oleh roh pendendam yang mati karena diterkam harimau. Setelah itu Solhwa pun mengingatkan agar anak itu memilih pilihan yang bijak jika ingin hidup lebih lama. Dan menambahkan jika dirinya tak tahu kenapa dia bisa dirawat oleh wanita itu. Namun dia merupakan roh yang memiliki dendam besar kepada bocah sepertinya. Kemudian Solhwa pun berpindah bertanya kepada Goyo kenapa memanggil dirinya dan orang-orang itu serta meminta agar mengatakan tujuannya.
karena dirinya sudah muak mencium bau hangus di tempat ini. Lalu Wolyong pun menambahkan jika dirinya juga penasaran. Padahal setelah perburuan semalam, mereka berdua mendapatkan pemberitahuan untuk tenang sementara waktu. Dan menduga jika mungkin muncul masalah baru lagi. Setelah itu, Goyo pun menjelaskan tujuannya memanggil mereka semua ke sana dengan menjelaskan bahwa demi menekan keributan kali ini, kakek Yomang telah mengeluarkan izin sementara agar siluman yang masih belum memenuhi kualifikasi masuk ke dunia manusia bisa tetap ikut memberantas para penyusup asalkan memiliki kekuatan. Namun saat ini situasinya sedikit berubah. Lalu dengan muka serius berujar jika Seolhwa, Hwan Hui, dan juga Wolyong, selain kalian bertiga, kakek telah memberikan perintah untuk para siluman lainnya yang memiliki izin sementara untuk kembali ke dunia siluman dengan alasan tidak cukup kuat. Detailnya nanti akan dijelaskan. Mendengar hal itu, mereka semua pun terkejut. Kemudian, secara bersamaan Seolhwa dan Seolmi menanyakan bagaimana dengan izin yang dimiliki oleh Siwo saat ini. Seharusnya Siwo juga mendapatkan pengecualian itu terlepas dari masalah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan Seolmi menambahkan jika mereka tak boleh membiarkan Siwo kembali ke dunia siluman sendirian, karena situasi akan menjadi lebih kacau dari ini. Lalu Seolhwa pun sependapat dengan apa yang Seolmi katakan itu, kemudian menjelaskan jika Siwo bukanlah siluman yang lemah sampai mudah dihajar. Namun masalahnya bukan hanya kekuatan fisik saja, karena jika membahas tentang kekuatan silumannya, dia sekarang masihlah seorang setengah siluman yang memiliki hati seorang manusia. Maka dari itu, walaupun dia pandai bertarung, dia hanya akan menjadi tangkapan besar bagi siluman lain. Dan kemungkinan paling tidak hanya butuh beberapa hari saja dia akan dimangsa jika kembali ke dunia siluman sendirian. Lalu Seolhwa pun mengalah dengan berujar jika dirinya saja yang akan kembali ke dunia siluman. Lagi pula kakek Yomang sudah berjanji akan memberikan penilaian setelah dirinya melatih Siwo selama 1 bulan. Tapi dengan bakatnya itu, dirinya merasa tak masalah jikalau dirinya pergi saat ini. Kemudian sambil menghela nafasnya, Goyo pun menjelaskan jika itu semua terserah Seolhwa. Yang jelas saat ini Siwo masih ada di sini. Lalu meminta agar Seolhwa mau mendengarkan dulu perkataannya sampai selesai. Untuk Siwo masih belum diputuskan apakah dia akan dikembalikan ke dunia siluman atau dibiarkan di dunia manusia. Dan itulah masalah baru yang akan mereka hadapi mulai saat ini. Karena mereka harus menjaga Siwo dari para manusia. Kemudian berpindah ke tempat Siwo saat ini berada. Setelah kakek Yomang menemuinya serta menginfokan jika Bihyun merupakan leluhur Siwo, Siwo pun terkejut dan dalam hati berujar jika dari penampilannya dia terlihat bahwa usianya tak jauh berbeda dari dirinya. Lalu Siwo bertanya kepada kakek Yomang apakah dia setua itu. Kemudian kakek Yomang pun mengatakan jika Bihyun yang Siwo temui merupakan orang yang sama dengan yang ia kenal, maka saat ini pasti umurnya sudah sekitar 1500 tahun. Lalu Siwo pun membenarkan jika saat pertama kali dia muncul, dia memperkenalkan dirinya sebagai Bihyun dan merasa tercengang karena umurnya sudah 1500 tahun serta berujar jika dirinya baru tahu bahwa siluman bisa hidup selama itu. Akan tetapi Yuyong menyela Siwo dengan berujar jika untuk kasus ini agak berbeda. Fakta bahwa umur siluman lebih panjang dari manusia itu memanglah benar. Namun rata-rata umur siluman hanya sekitar 500 tahun saja. Dan yang bisa membuatnya hidup lebih lama dari itu adalah kekuatan silumannya. Jadi siluman yang memiliki kekuatan di atas rata-rata bisa hidup lebih lama dengan mempertahankan vitalitas dan intelektualitasnya hingga maksimal 1000 tahun. Siwo pun mengerti serta sedikit terkejut dengan penjelasan Yuyong itu. Kemudian Yuyong juga menambahkan penjelasannya jika usia 1500 tahun bagi para siluman itu termasuk ke dalam usia yang sangat renta. Tapi lawannya itu tak terlihat dari penampilannya jika usianya sudah 1500 tahun. Tak hanya itu saja, dia bahkan tak terluka setelah menerima serangan pamungkasnya dan justru mengizinkan dirinya serta yang lain melarikan diri dari tempat itu. Sepertinya dia sengaja mengalah meski tahu jika dirinya lebih lemah dari dia. Lalu kakek Yomang pun menanggapinya dengan berujar jika saat ini di antara para siluman muda di Semenanjung yang kekuatannya bisa dikatakan setara dengan Yuyong adalah Seolhwa dan juga Goyo saja.
Meskipun dia adalah goblin, dia tak akan sanggup melawan Yuyong dengan baik karena tubuhnya yang sudah renta. Kemudian memberikan informasi tentang sejarah rahasia yang harus diberitahukan kepada Siwo jika nanti saatnya tiba, yaitu para goblin benar-benar menghilang sejak 666 tahun yang lalu setelah festival terakhir selesai. Sementara 1000 tahun yang lalu, para goblin terbagi menjadi dua faksi yang saling bertentangan. Lalu Raja Goblin yang menjabat saat itu beserta faksinya kalah dan mereka menghilang dari dunia ini. Namun golongan yang menang pun tak luput dari luka yang parah hingga mengalami kemerosotan. Namun 666 tahun yang lalu hanya ada satu goblin yang tersisa, yaitu Baek-on, sang goblin terakhir, di mana dia bisa bertahan hingga tahap akhir di festival 666 tahun yang lalu. Namun Baek-on pun menghembuskan nafas terakhirnya akibat luka parah yang ia terima dari festival itu, sehingga ras goblin pun dinyatakan sudah punah. Karena itu dirinya menganggap jika Siwo sebelumnya merupakan anak cucu dari Baek-on yang disembunyikan. Sebab Baek-on baru meninggalkan dunia ini setelah lebih dari 100 tahun setelah menjadi satu-satunya goblin yang tersisa. Tapi melihat umur setengah siluman yang lebih pendek, bisa jadi Siwo memang keturunan dari Baek-on. Namun saat ini asumsi itu bisa dipatahkan karena Bi-hyun yang merupakan salah satu komplotan yang telah mati 1000 tahun yang lalu itu muncul kembali. Bahkan dengan kekuatan tersembunyi dan penampilan yang tak menua sama sekali. Mendengar hal itu, Siwo pun menanggapi jika maksud perkataan dari kakek Yeomang adalah karena saat ini ada Bi-hyun yang merupakan goblin yang masih hidup saat ini. Bisa diasumsikan bahwa kemungkinan Bi-hyun adalah leluhur dirinya. Kakek Yeomang pun membenarkan hal itu lalu berujar jika tak terlalu penting yang ditemui oleh Siwo sebelumnya itu Bi-hyun atau bukan. Dan bagaimana dia masih bisa terlihat tetap muda sampai saat ini. Namun yang terpenting saat ini adalah apa yang membuat goblin sekuat dia bersembunyi hingga saat ini. Di mana dia bersembunyi, dan juga terlepas siapapun leluhur Siwo, mengapa dia dan ras sejarahnya baru ditemukan di masa seperti ini. Lalu meminta Siwo untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur mulai saat ini. Kakek Yeomang pun menanyakan siapakah orang tua Siwo, apakah ibunya merupakan manusia biasa saja. Lalu, kemudian berpindah tempat ke rumah Siwo. Saat ini terlihat ibunya yang sudah pulang dan mencari keberadaan Siwo saat ini. Lalu setelah itu diperlihatkan flashback Siwo saat masih SD. Diceritakan bahwa Siwo masih SD, dirinya terlibat suatu masalah dan terlihat ibunya yang datang ke sekolah untuk meminta maaf kepada gurunya. Lalu menanyakan apakah anak-anak lain terluka parah dan bagaimana respon dari orang tua mereka. Dengan cecaran pertanyaan itu, guru di sekolah Siwo pun panik dan menjelaskan jika masalahnya tak seserius itu. Lagi pula bukan Siwo yang mengganggu anak-anak itu. Dan yang memulai keributan adalah mereka anak-anak kelas 5 itu. Sepertinya anak-anak itu merebut bola yang dibawa oleh teman sekelas Siwo. Lalu Siwo pun meminta bola itu untuk dikembalikan. Hingga terjadilah pertengkaran kecil antara mereka dan Siwo. Untungnya mereka hanya terkena goresan dan luka kecil saja. Karena orang tua mereka tahu anaknya yang salah, makanya para orang tua tak banyak mengomentari hal itu. Serta menambahkan jika ada masalah lagi, nanti dirinya akan menghubungi ibunya Siwo. Ibu Siwo pun berterima kasih lalu pamit pergi. Terlihat saat ini Siwo dan ibunya sedang berjalan bergandengan tangan. Sembari berjalan, ibunya pun menanyakan apakah Siwo marah pada dirinya saat ini. Namun Siwo pun sambil tertunduk berujar jika dirinya tak marah karena dirinya lah yang salah. Kemudian ibunya pun menerangkan jika Siwo sebenarnya tak salah. Dan melukai orang lain memanglah bukan tindakan yang bagus. Namun ada kalanya hal itu tak bisa terhindarkan. Lalu setelah itu ibunya berjongkok dan tersenyum di depan Siwo sembari berujar jika ibunya ingin Siwo tak pernah melukai orang lain atau tak ingin Siwo berkelahi dengan siapapun. Ibunya meminta Siwo untuk berjanji sambil mengulurkan jari kelingkingnya. Dan Siwo pun menyanggupi hal itu, serta menyambut kelingking ibunya itu dengan jari kelingkingnya juga. Sedangkan di sisi lain, Siwo saat ini berpikir jika samar-samar dirinya bisa merasakan apa yang dilakukan ibunya saat dirinya kecil bukanlah merupakan pendidikan kedisiplinan.
yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya agar tak melakukan kekerasan, namun permintaan untuk tak melakukan kekerasan. Dirinya tak tahu alasan ibunya meminta hal itu, namun yang jelas itu merupakan permintaan yang sangat penting bagi ibunya. Dan sejak hari itu, dirinya sama sekali tak pernah melakukan kekerasan kepada siapapun sebelum akhirnya dirinya berubah menjadi siluman. Itulah flashback yang Siwo ceritakan saat dirinya masih SD dahulu. Kemudian kembali ke Siwo saat ini menjawab pertanyaan dari kakek Yomang tentang orang tuanya. Siwo pun berujar jika ayahnya merupakan seorang atlet gulat. Ayahnya menikah dengan ibunya saat ibunya berusia 24 tahun dan langsung mengandung dirinya. Lalu dirinya juga mendengar jika ayahnya meninggal karena penyakit kronis tepat setelah kelahirannya. Jika dilihat dari catatan dan sejarah ayahnya yang begitu kuat, mungkin darah goblinnya berasal dari sang ayah. Sementara ibunya hanyalah seorang pekerja yang pekerjaannya adalah menaksir benda-benda peninggalan kuno seperti keramik dan lukisan. Terkadang juga bekerja sebagai perantara perdagangan barang-barang itu. Dan hanya manusia biasa yang sama sekali tak ada hubungannya dengan siluman. Jika tak seperti itu, maka mana mungkin dirinya baru tahu bahwa dirinya merupakan seorang siluman beberapa hari yang lalu. Akan tetapi kakek Yomang pun menyela dengan berujar jika mungkin hal itu sengaja dilakukan oleh ibunya kepada Siwo. Sontak perkataan itu membuat Siwo menjadi terdiam. Lalu kakek Yomang pun melanjutkan jika dirinya mengerti pasti Siwo akan merasa aneh karena dirinya tiba-tiba bicara seperti itu. Namun dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, keberadaan Siwo saat ini sangat berbeda bagaikan langit dan bumi. Di beberapa hari yang lalu saat dirinya pertama kali bertemu dengan Siwo, dia lebih mirip manusia daripada siluman. Saat itu kedatangannya hanyalah untuk memberitahu Siwo tentang tugas untuk mengikuti festival pada satu-satunya goblin yang tersisa dan juga tak menduga jika goblin itu memiliki sifat yang lembut seperti Siwo. Dengan senyuman yang ketu, Siwo pun menanggapi jika maksud kakek Yomang adalah dirinya tak sebrengsek yang kakek pikirkan dan merupakan sebuah cerita yang tak enak untuk didengar. Lalu kakek Yomang pun melanjutkan lagi jika Siwo telah menunjukkan progres yang mengejutkan selama beberapa hari ini. Pada dasarnya goblin memang memiliki bakat khusus dalam pertarungan. Tapi Siwo melebihi bakat itu. Karena hal itu dirinya pun menjadi curiga apakah Siwo hanyalah setengah siluman biasa atau bahkan Siwo memang keturunan yang sejak awal sudah dipersiapkan oleh Bihyun yang ingin ikut campur dalam festival. Mendengar hal itu, Siwo pun marah dengan omong kosong yang dilontarkan oleh kakek Yomang itu. Lalu kakek Yomang pun menenangkan Siwo dengan berujar jika kemungkinan itu sungguh kecil jika Siwo sudah dipersiapkan oleh Bihyun. Walaupun seandainya Bihyun punya hubungan tertentu dengan Siwo, menurutnya itu tetap bukanlah kesalahan Siwo. Kemudian Yuyong pun menambahkan jika yang menjadi masalah adalah para manusia yang tahu keberadaan siluman atau biasa disebut dengan para syaman, juga berpikir seperti itu. Mereka menganggap Siwo merupakan ancaman dan memiliki hubungan dengan Bihyun. Hari ini saja telah terjadi banyak kasus orang hilang di seluruh penjuru negeri. Di siang hari tadi pun polisi sudah mengkonfirmasi jika sebagian warga di apartemen kawasan Seoul telah menghilang. Ada beberapa orang yang dilaporkan hilang dan tak kembali ke rumahnya juga sejak semalam. Beberapa kasus serupa juga terjadi di lokasi lain. Lalu, berita itu juga sudah disiarkan dan dijadikan artikel. Karena itu, opini publik saat ini sedang sangat kacau. Dan juga sebenarnya misi pemberantasan semalam merupakan hal yang sudah direncanakan bersama dengan para saman sejak 2 minggu terakhir. Masing-masing pihak telah membagi wilayah dan menyesuaikan jumlah personil untuk ditangani. Tapi tentu saja para saman harus bekerja sama dengan pemerintahan negara ini. Dengan berjanji akan memberantas sebagian besar siluman di negara ini asalkan pemerintah mau bekerja sama dengan membiarkan mereka dan para siluman bergerak sehari semalam saja. Namun belum ada 1 hari berlalu, sudah muncul masalah seperti itu. Sepertinya itu luapan dari kasus yang sudah terjadi selama sebulan terakhir dan semalam. Kemudian kakek Yomang menambahkan jika bagi mereka mungkin itu hanyalah masalah kecil. Namun bagi para saman itu bukanlah hal yang bisa disepelekan, karena mereka sedang mempertaruhkan reputasi mereka.
Dari kejadian pertarungan Siwo sebelumnya, untunglah tak ada manusia yang ada di sana dan menjadi korban. Namun banyak manusia yang menyaksikan efek dari pertarungan Siwo. Dan Yuyong menambahkan dengan nada yang merasa bersalah bahwa sebenarnya dirinya juga ikut bertanggung jawab akan hal itu. Lalu kakek Yomang menambahkan jika karena kejadian itu, para shaman ingin menangkap Siwo yang sudah membuat kekacauan di siang bolong seperti itu. Dikarenakan hal itu, Siwo pun terkejut dan berujar jika dirinya memang bersalah sudah bergerak tanpa izin. Serta menambahkan jika itu merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan antara para siluman saja. Kemudian kakek Yomang menambahkan jika memang benar Siwo telah melanggar perintah darinya. Namun lawan Siwo adalah siluman yang melanggar hukum dan menghabisi banyak manusia. Jadi Siwo tak menggunakan kekuatannya untuk menghabisi manusia dan tak memperlihatkan dirinya sebagai siluman di depan para manusia biasa. Kalaupun Siwo harus dihukum, maka hakim silumanlah yang boleh menghukum Siwo. Namun mereka tak menyuruh agar dirinya menghukum Siwo dengan cara apapun, tapi dengan terang-terangan berusaha merampas Siwo dari dirinya. Mungkin mereka akan berusaha mengambil Siwo secara paksa. Namun Siwo tak usah khawatir dengan hal itu, karena dirinya dan yang lain akan melindungi Siwo serta ibunya. Awalnya Siwo menghela nafasnya karena perkataan kakek Yomang itu. Namun setelah mendengar ibunya juga ikut terseret, ekspresi Siwo pun berubah menjadi lebih serius lagi. Lalu kakek Yomang menjelaskan jika para shaman sudah tahu keberadaan Pihyun. Jadi mereka yakin bahwa keluarga Siwo memiliki hubungan dengan Pihyun dan menganggap jika ibunya merupakan pihak yang telah membesarkan Siwo sampai saat ini. Mereka menganggap bahwa ibu Siwo adalah seorang penjahat di mata para shaman. Mendengar ibunya dalam bahaya, Siwo pun melihat ke jendela dan berniat untuk pergi ke tempat itu. Yuyong dan kakek Yomang pun terkejut serta ternotis tindakan apa yang akan Siwo ambil setelah ini. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun balik badan dengan niat meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Akan tetapi dengan sikap kakek Yomang menghentikan Siwo sembari berujar jika dirinya tahu perasaan Siwo saat ini. Namun tak bisa membiarkan Siwo pergi dari tempat ini karena hal itulah yang diinginkan oleh para shaman saat ini. Lalu menambahkan jika dirinya telah mengirim orang untuk melindungi ibunya Siwo. Jadi dirinya berharap agar Siwo tak bertindak gegabah dan tetap berada dalam penjagaan Yuyong saat ini. Tak hanya itu, terlihat Yuyong juga meyakinkan Siwo untuk tetap tinggal karena tubuh Siwo saat ini juga sedang tak baik-baik saja. Jika Siwo pergi, lalu bertemu dan bertarung dengan para shaman, maka hal itu akan menjadi situasi yang sangat berbahaya untuk Siwo. Akan tetapi Siwo pun memberontak lalu berujar jika semua ini merupakan kesalahannya. Bukan hanya tak meminta izin, dirinya juga tak memberikan laporan jika akan pergi ke tempat itu. Dan sudah membuat masalahnya menjadi sebesar ini. Jadi memang sudah sepantasnya jika dirinya mendapatkan hukuman. Namun dirinya juga masih menyalahkan dirinya sendiri dengan menganggap jika dirinya benar-benar bodoh dan berpikir pendek, tanpa memikirkan bahwa orang lain juga harus menanggung kesalahan yang dirinya buat itu. Apalagi orang itu adalah ibunya sendiri. Dan dengan muka serius serta sebelah matanya mengeluarkan air mata, Siwo pun meminta maaf sekali lagi lalu berujar jika mungkin apa yang akan dilakukannya saat ini akan berdampak buruk. Namun jika sampai ibunya mengalami hal buruk gara-gara dirinya, maka dirinya tak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Setelah itu Siwo pun memusatkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kekangan yang mengikatnya. Usahanya pun berhasil melepaskan kekangan itu. Sedangkan kakek Yomang terkejut melihat Siwo bisa menghancurkan bebat saktinya itu hanya dengan kekuatan fisik saja. Lalu dengan energi siluman yang menyelimuti dirinya, Siwo dengan santai berujar jika dirinya akan segera kembali dan menerima apapun hukumannya setelah dirinya memastikan ibunya aman dengan mata kepalanya sendiri. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun melompat keluar jendela dari ruangan itu. Namun Yuyong dan kakek Yomang hanya bisa terdiam. Lalu setelah itu kakek Yomang berujar kepada Yuyong hanya diam saja melihat Siwo pergi dari tempat itu, dan tak berusaha untuk menghentikan Siwo yang gegabah seperti itu. Yuyong pun beralasan jika tak ada air di dekatnya yang bisa dirinya gunakan saat ini.
Ditambah lagi jika dirinya memaksakan diri, nanti kerannya bisa rusak dan membuat kekacauan baru lagi. Namun kakek Yomang langsung menampiknya dengan berujar jika di luar cuacanya sedang hujan. Jadi banyak air yang bisa digunakan oleh Yuyong. Lalu menambahkan jika karena sifat lembek dari Yuyong itulah makanya dirinya jadi tertinggal jauh dari kakak perempuannya yang sebenarnya tak memiliki bakat hebat seperti Yuyong. Kemudian menghela nafas sambil mengatakan jika klan Yuyong memang memiliki keunikan di mana yang lemahlah yang berusaha bersungguh-sungguh. Akan tetapi Yuyong juga tak mau kalah. Dirinya berujar sembari sedikit takut bahwa kakek Yomang sendiri bersikap terlalu lembek kepada Siwo. Dan juga menjelaskan jika kemampuan fisik Siwo memanglah tak diragukan lagi sangatlah kuat. Namun bebat sakti milik kakek Yomang bukanlah sebuah sihir yang bisa dengan mudah dirobek. Kakek Yomang pun membenarkan perkataan dari Yuyong itu, lalu menjelaskan jika terlepas apapun yang akan Siwo lakukan, hubungan mereka dengan para saman saat ini tak akan berubah. Lagi pula anak itu harus menghadapi situasi seperti ini karena ketidakmampuan dirinya dalam memahami situasi. Apalagi dirinya merasa jika hatinya tak cukup keras untuk mengabaikan air mata yang dicurahkan seorang anak kepada ibunya. Bersamaan dengan situasi itu terlihat Siwo yang bergegas menuju lokasi ibunya dengan berlari menerjang derasnya hujan. Sedangkan di sisi lain, ibunya yang sudah ada di rumah pun terlihat melihat handphonenya sembari mengatakan jika Siwo tak membalas pesan dan mengangkat telepon darinya, serta bertanya-tanya kemana anaknya itu pergi sebenarnya. Akan tetapi tiba-tiba bel pintu rumahnya pun berbunyi dan ibunya pun berniat untuk membuka pintu itu. Namun dari belakangnya muncul Seolhwa yang memerintahkan ibu Siwo untuk tak bergerak. Lalu berujar jika perkataan Solmi memang benar jika dirinya menilai manusia-manusia itu terlalu lemah. Namun manusia yang ada di balik pintu itu tahu betul cara membuat dirinya kesal, hingga dirinya sempat ingin menghabisinya. Tak lama setelah itu pintu itu pun bisa terbuka dan yang masuk ke dalam rumah adalah Yosin. Sambil bersiap menarik pedangnya, Yosin pun memanggil ibu Siwo dengan panggilan bibi. Kemudian setelah itu berkata kepada Seolhwa bahwa dirinya tak tahu ada berapa ekor siluman di tempat itu. Namun dirinya tak memperdulikan hal itu, karena dirinya hanya perlu menghabisi semua yang tertangkap matanya. Karena dirinya hanya perlu menghabisi semua orang yang tertangkap di matanya. Dengan mengaktifkan sihirnya, Seolhwa pun menanggapi dengan meminta agar Yosin berlutut jika dirinya tak ingin kehilangan nyawanya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan